Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita beraktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya aktivitas ibadah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema adab buang hajat. Ya, tata carana yero nareko kita buang hajat, buang ke apakah air besar atau air kecil. Di antaranya adab-adabnya berkaitan masalah yero kamar mandi tambah kamar mandi, yaitu doa ketika masuk kamar mandi dan keluar darinya. Jadi ko nareko melo kita mah WC kamar mandi ya angka doa nah paku topor nareko melo kin masu. Mengenai doa ketika masuk kamar mandi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-jala'ah qal dakhala al-khala'ah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk tempat buang hajat, jero nasa nabi ta dari komelo tama kamar mandi melo tama WC toilet hammam, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Yang baca Nabi ta. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya, melu alindrungan asapa poliridi, lauridi, pole kur gangguan nero setan oranewe makoto por setan makunreye. Karena pada dasarnya itu dari kota tama ki WC tama ki kamar mandi ya naita ki itu setan jinge. Akhirnya dia mengganggu. Ya, makanya dari ko berdoa ibaca rona parilo doang na pertama kamar mandi dia naita ki itu jinge. Dia tidak bisa mengganggu mendekat di situ. Di dalam penjelasan yang lain dari ko engkau tahu tama kamar mandi engkau tahu tama WC toilet nadi na baca runa parilo doangi lo alin ruang pole lauri buang Allah taala ya igang gitu ko jinge. Dia dipukul-pukul pantatnya ya kasih kotoran dan lain sebagainya. Makanya perlu dibaca roh. Dekone baca ya sebenarnya nah culi-culi itu jinge korilala dia bini sending sama makhluk halus sih tapi alena na itaki. Makanya kita baca doa itu. Adapun doa ketika keluar kamar mandi, itu sinare Masuni Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghasiti qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah keluar dari tempat buang hajat, WC kamar mandi, dari Masuni Nasir Nabi taro, dia membaca ghufranaka. Ya, maponcomi ghufranaka. Artinya aku mohon ampunanmu melodam pengakuan. Ya, jadi napa kita makamara melo kita maka tadi sabalut tamaki ibaca ni runa parilodangi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya. Maki mesu jadi pas mesu ni jadi kalau kita mah kaki kiri dulu. Nah, ipa biasa rona ta aja biona tama kor kamar mandi. WC toilet sambil dibaca orangnya sebelum tama nih baca aja nih lalap nih baca. Lalu segi mesumatu ipa dulu sih aja tahu tapi pesupi nampi baca orangnya ghufranaka. Itu yang pertama. Selanjutnya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya dia nanti mengorok kiblat ya ada yang bukuri. Artinya mengorolemi makibu ki klose. Mengenai pembahasan ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul
Ataitum al-ghathita fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha. Ya, walakin syarriku au gharribu. Ya. Betulna jika kalian mendatangi tempat buang hajat, ya misalnya di Pegaga, Mero, Riolo, Kloset, narik juga kina sekorondrong buang hajat, ya ada maka ke WC, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Ya aja nasana tu mengorok-orok kiblat ikokoi di Indonesia ya mengororeki, aja nasana tu mengorore, aja tona tu mengorolau membelakangi. Akan tetapi menghadaplah ke arah yang lainnya, utara dan selatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah memanjat rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Yang kadang kasih obat tuna sengero, mendek akro copon bulan Hafsah. Lalu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang hajat dengan menghadap arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya, ternyata Nabi menghadap Syam waktu itu. Jadi dia membelakangi Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama agung yang mengatur seluruh urusan kehidupan orang muslim. Ya, saking sempurnana nasa ngero agama ta idi asal lengang. Sampai urusan-urusan seperti itu, masalah buang hajat, masalah masuk WC. Baik yang kecil maupun yang besar, Islam juga menetapkan adab-adab yang dapat direalisasikan, dilaksanakan, diaplikasikan, diperhati oleh seorang muslim untuk memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah adab buang hajat. Nah, di antaranya nasir masalah buang hajat, ke toilet, ke WC. Nah urusan sampai ke mana ngero agama tak. Di antaranya maka Rasulullah SAW telah menyunahkan adab buang hajat. Ada yang bersifat mustahab, anjuran, maupun yang bersifat wajib yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim. Adab-adab yang bersifat mustahab, anjuran ya anjar kang inabita. Di antaranya adalah meminta perlindungan dari kejahatan syaitan ketika hendak masuk kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat tinggal setan. Ya, ondona setan itu kamar mandi. Ya, jajanan atau makil ukur kamar mandi. Begitu pula ketika keluar hendaknya mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampunanmu, karena setelah terbebas dari gangguan pada fisiknya, ya sebab tu nandangit tamaki melo kitamu WC tu melo alindru kalau di puang Allah Taala boleh kurang setange, akhirnya dia ganggu ki setan kurang WC aman nih, selamat nih. Dia nana bis tarik kita, dia nana tarik kotoran yang watak kaleta. Ay, kau masuk ni kama ghufranaka, mari lo anu nih syukur nih, memohon ampunanmu. Maka sudah selayaknya dia memohon kepada Allah agar membebaskannya dari gangguan yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW juga melarang orang muslim menghadap kiblat pada saat buang air kecil ataupun buang air besar, sebagai bentuk penghormatan terhadap kiblat kaum muslimin di waktu sholat. Dari beberapa penyampaian ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, disunahkan bagi seorang muslim ketika hendak masuk tempat buang hajat, kamar mandi, WC, toilet, hammam, agar mengucapkan a'udzubillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Yang kedua, disunahkan ketika keluar dari tempat buang hajat membaca doa ghufranaka, ya mempocomi. Yang ketiga, larangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Inilah di antara adab-adab berkaitan dengan buang hajat. Masih banyak yang lain. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena mengamalkan satu sunnah itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keberuntungan, keberhasilan, dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.